Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir ala ma yaquluna wahzurhum hazran jamila. Bersabarlah dalam tanda kurung Nabi Muhammad terhadap apa yang mereka katakan dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Ketika musuh Rasulullah, pembangkang Rasulullah, pembenci Rasulullah selalu mengatakan hal-hal yang menyakitkan hati, merendahkan, Allah mengatakan setelah engkau menghadap di ayat sebelumnya bahwa engkau percaya aku Tuhan Barat dan Tuhan Timur dan menjadikan aku sebagai pelindung setelah engkau beribadah kepadaku dengan hati yang penuh, itu bukan jaminan bahwa setiap perkataanmu Muhammad, itu bukan jaminan bahwa setiap perbuatanmu Muhammad, itu bukan jaminan bahwa setiap gerak-gerik, tingkah laku, perilakumu itu akan langsung diterima oleh orang lain, langsung akan mereka percaya kepada apa yang kau katakan. Tidak. Maka ketika engkau dalam kondisi seperti itu, engkau harus bersabar dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Itu logika dalam Islam, logika etika moral, atau kalau bahasa itunya apa ya, adabnya yang Allah perintahkan kepada Rasulullah. Bukan jaminan kedekatanmu kepadaku, bukan jaminan bahwa namamu ada selalu di samping namaku, itu engkau akan mendapat kemudahan. Maka bersabarlah. Ini sangat relevan, ini sangat apa ya istilahnya ya, kekinian. Apa sih kalau istilah zaman sekarang itu, lupa lagi. Lupa. Bahwa hal-hal semacam itu ketika kita menyampaikan kebaikan, ketika kita menyampaikan kebenaran, itu akan mendapat kemudahan. Kalau ada manusia berpikir seperti itu manusia belum dewasa. Manusia yang belum mendapat apa tuh istilahnya ya, belum mendapat asam garam kehidupan. Keluhan orang baik, keluhan orang jujur, keluhan pekerja keras, itu Allah paham betul. Maka dengan ayat ini mereka itu disuruh untuk bersabar, karena pilihannya ya hanya itu. Ketika engkau tidak bersabar, musuhmu itu akan menganggapmu salah. Apalagi ketika engkau meninggalkan mereka dengan cara yang buruk, dengan cara yang keras, dengan cara yang tidak sopan, keburukannya akan jadi 2 kali. Makanya kadang-kadang suka bingung sama penceramah yang kalau ceramah itu ototnya sampai keluar, otot-otot di sini nih. Bukannya menyalahkan mereka, mungkin itu gaya mereka. Namun kalau ditilik dari ayat ini, maka mungkin saya salah ya, maaf. Maka mereka tidak bisa menafsirkan ayat ini untuk bersabar dan meninggalkan yang tidak percaya dengan perkataan mereka itu dengan cara yang baik. Ini kan adab. Kan setiap agama ada adabnya.
Setiap keyakinan ada adabnya, setiap ideologi ada adabnya. Adab-adab ini yang akan kita bisa melihat, oh ini golongan ini, oh ini golongan ini. Kalau adab-adab ini tidak diperhatikan, maka kelamaan Islam akan menjadi agama yang keras, akan menjadi agama yang tidak toleran, akan dicap sebagai agama yang memaksakan kehendaknya. Padahal santai saja. Tidak ada satupun dosa orang lain yang akan kau tanggung, setitik debu pun tidak. Mungkin kalau orang lain berbuat baik, mendapat pahala, engkau mungkin bisa kecipratan. Kan banyak tahap-tahap bonus di padang mahsyar nanti. Tapi ketika orang lain berbuat jahat, bermaksiat, menipu, dan lain sebagainya, engkau tidak akan kecipratan satu titik debu pun. Tapi jangan disalahpahami juga perkataan ini. Perkataan ini yang tidak titik debu pun itu ketika di padang mahsyar. Tapi kalau di bumi ketika orang berbuat maksiat, korupsi dan lain sebagainya, kita kecipratan apesnya. Ekonomi tidak berjalan dengan baik. Orang akan sangat malas dan tidak mau bekerja keras. Begitu, ya. Kalau bisa dibilang ini ayat termasuk golongan ayat etika, ayat moral. Sebaik apapun, sebenar apapun, ya, sekali lagi, begitu banyak fakta yang kau hadirkan di depan muka, itu bukan otomatis engkau akan diterima dengan baik. Itu bukan otomatis orang akan mendengarkanmu, tidak. Kalau ditilik lagi dari kuliah-kuliah sebelumnya, bagaimana setiap individu itu berbeda. Pengalamannya, ajaran keluarganya, pergaulan teman-temannya, bacaannya, pahit getir manisnya hubungan percintaannya. Jangan kau samakan yang di depanmu itu adalah pribadimu, tidak. Tidak. Engkau mungkin bisa mencap orang yang di depanmu itu bahwa korupsi itu bukan perbuatan baik. Nah, kalau mau berceramah seperti itu wajar tuh. Kalau urat-urat di sini sampai keras terlihat, mungkin engkau kesal sama dia, wajar. Tapi kalau ceramah-ceramah di depan mimbar-mimbar itu dengan pribadi-pribadi yang begitu banyak itu, engkau paksakan orang untuk masuk satu gerbang, maka engkau belum bisa menafsirkan ayat ini. Makanya bingung kalau orang bisa sampai ratusan, ribuan, jutaan mendengarkan orang teriak-teriak. Sampai urat-urat kemarahannya terlihat dan senang gitu. Malas kalau nyalain iblis lagi, malas kalau nyalain setan lagi. Itu artinya bahwa begitu banyak kepentingan dunia yang belum ia raih. Kalau saya boleh menafsirkan secara negatif, kan wajar. Orang luar kan wajar, berhak untuk mendikte, menjudge atau apapun itu wajar. Apalagi ini di alam demokrasi. Kalau Anda tidak percaya sama saya, Anda akan masuk neraka. Bla 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 bla, disiksa, diapain segala macam. Sampai ke jedut tembok. Orang bukan tidak akan mendekat kepadamu, malah akan menjauh. Yang harusnya orang jauhnya cuma 100 meter mungkin masih toleran kepadamu, dia akan lari 1 kilometer, nggak mau dekat-dekat lagi. Tuh cara dakwah dalam Islam. Bersabarlah Muhammad, ya.
tinggalkan mereka dengan cara yang baik, jangan membuat musuh. Alhamdulillahirabbil alamin.